Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Ustazah Mila. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, untuk menambah keberkahan pertemuan kita hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar dan doa memohon kemudahan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warujukni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma yasir wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan dan jangan kesulitan. Amin. Semoga dengan membacakan doa tadi, Allah mempermudah kalian untuk menerima materi dari Ustazah. Amin. Siap belajar teman-teman? Ayo kita bernyanyi. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Teman-teman, bunga apa saja yang terdapat dalam lagu tadi? Bunga mawar dan bunga melati. Apakah kalian memiliki bunga atau tanaman lainnya di rumah?
Apa yang harus kita lakukan agar bunga atau tanaman itu tumbuh subur? Kita harus merawatnya dengan cara menyiram dan memberi pupuk pada tanaman-tanaman itu. Teman-teman, tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Tumbuhan adalah sumber makanan bagi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menanam tumbuhan dan merawat tumbuhan tersebut. Jika kita menanam tumbuhan dan merawatnya dengan baik hingga tumbuhan tersebut bermanfaat, maka hak itu akan menjadi sedekah bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari. Ayo kita merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Tema pembelajaran hari ini masih sama seperti yang kemarin, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui kalimat tanya. Yang kedua, siswa dapat melakukan gerakan meniupkan tubuh, menirukan gerak rumput yang tertiup angin. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui tata tertib di sekolah. Ayo mengamati. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Apa yang sedang dilakukan oleh Siti, Beni, dan Dayu? Ya, mereka sedang mengamati tukang kebun yang bekerja mencabuti rumput yang ada di sekitar tanaman. Nah, berikut percakapan antara Siti, Beni, Dayu, dan tukang kebun. Disimak baik-baik ya teman-teman. Percakapan ini tematik halaman 195. Halaman 195. Ayo membaca. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Bolehkah kami membantu, Pak? Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Baik, Pak, ucap Beni, Siti, dan juga Dayu. Pada percakapan ini terdapat kalimat tanya. Apakah kamu ingat tentang ciri-ciri kalimat tanya? Oke, Ustazah review kembali ya. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung pertanyaan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari orang lain. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Itulah ciri-ciri dari kalimat tanya. Nah, teman-teman, apa kata tanya yang terdapat dalam percakapan ini? Kata tanya yang terdapat dalam percakapan ini yaitu kata tanya mengapa dan bagaimana. Kata tanya mengapa
digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Dan berikutnya, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Itulah contoh kalimat tanya yang menggunakan kata mengapa dan bagaimana. Teman-teman, pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Tentu saja akan bergerak ke sana dan kemari. Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Ayo semuanya berdiri. Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Yuk, kita lakukan bersama gerakan rumput yang tertiup angin sesuai gambar berikut. Siap teman-teman? Oke. Angin bertiup dari kanan, kemudian liukan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri. Liukan pinggangmu ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiba-tiba angin kembali berubah arah. Kali ini angin bertiup dari belakang. Liukan badanmu ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asyik kan teman-teman? Diulangi lagi gerakan ini bersama teman, adik, atau kakak di rumah. Kalian pasti bisa. Jika nanti ada tugas mengenai materi ini, kalian bisa mengingat kembali bagaimana cara melakukan gerakan meliukkan badan. Teman-teman, masih ingatkah kalian dengan tata tertib di sekolah? Apa saja tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah? Berikut beberapa contoh tata tertib di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menyapu kelas. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, mengatur buku di rak. Yang kelima, menyiram tanaman yang ada di halaman sekolah. Dan yang keenam, belajar dengan tertib. Itulah beberapa contoh tata tertib atau aturan di sekolah. Teman-teman, semua aturan di sekolah harus dipatuhi agar kalian menjadi anak yang disiplin. Melanggar aturan sekolah bisa menyebabkan diri kita mengalami kesulitan. Contohnya, mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Apa akibatnya? Akibatnya, siswa tersebut kurang memahami tugas yang harus diselesaikan. Akhirnya, tugasnya pun tidak dikerjakan. Jadi, perilaku ini tidak baik untuk kita tiru. Ketika ada guru yang mengajar atau menjelaskan materi, maka kalian harus memperhatikan agar kalian bisa mengerjakan tugas itu dengan baik dan jawaban kalian pun benar. Teman-teman, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Oh iya, tugas kalian hari ini terdapat di link LKS yang sudah dibagikan di grup kelas. Semoga dimudahkan, kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.